Sama saya share screen ya. Ini screen-nya kelihatan? Aman. Oke. Jadi buat hari ini kan agendanya kita HRD dulu ya. Mungkin dimulai dari employee dulu nih, atau dari data karyawannya dulu. Jadi kalau dari kemarin itu paling kita bahasnya data kontak biasa ya. Master datanya kontak, ini untuk keseluruhan. Jadi sebenarnya semua karyawan juga bisa masuk ke sini, semua vendor, semua supplier masuk ke sini. Tapi sebenarnya kita ada satu modul khusus untuk karyawan, itu employee di sebelah sini. Nah, bedanya apa sama kontak ini? Mungkin yang pastinya satu bedanya ya isinya ya, karena ini lebih spesifik lah untuk karyawan, ada informasi mengenai lama kerja kayak gini, kemudian ada mengenai ya informasi-informasi pribadinya, lalu nanti terkaitan dengan gaji, seperti itu. Nah, cuman yang perlu di-note itu, kalau misalnya kita buat kontak di sini, itu dia nggak otomatis membuat employee. Jadi employee ini harus dibuat di modul employee-nya. Tapi kalau misalnya kita buat employee di sini, misalnya saya buat satu employee tadi misalnya Febianti ini, akan terbentuk satu kontak baru juga di kontak. Jadi yang ada di kontak belum tentu ada di employee, tapi yang ada di employee itu udah pasti ada di kontak. Kurang lebih kayak gitu. Misalnya contoh, mungkin ada yang belum dimasukin nggak ya? Misalnya, nah ini kan belum ada nih ya di employee kalau kita lihat. Di employee belum ada kan ya, Mas Tuti. Nah, terus yang ini kita mau buat di employee. Nah, di sininya nggak ada langsung kayak create employee, kayak gitu. Jadi kita bikin employee di sini new, misalnya kayak gini. Lalu kita simpan aja ininya. Ini nomornya nggak tahu nomor siapa ya. Begini, lalu kita save. Nah, nanti otomatis akan terbentuk satu kontak baru yang berbeda dengan yang udah ada. Gitu. Jadi kalau kita lihat di kontak, jadi ada dua kayak gini. Jadi kalau kita bikin employee itu otomatis dia bikin satu kontak yang nyambung sama employee tersebut. Nah, kalau kebentuknya dua kayak gini nggak apa-apa, bisa di merge aja. Jadi kita bentuknya list kayak gini, ganti ke list, lalu kita pilih aja dua-duanya, terus kita merge aja. Mbak Michelle. Ya. Sorry, pas lagi ngejelasin nggak apa-apa kan ya di interrupt, takut lupa nanti misalnya. Nggak apa-apa. Ya, oke. Kalau misalnya double key tadi di merge, di delete nggak apa-apa? Di delete sebenarnya nggak apa-apa sih, di delete salah satu. Cuman biasa rekomnya merge, soalnya misalnya delete-nya nanti nggak sengaja delete yang nyambung sama employee. Kan kalau misalnya kita bikin, dia otomatis kebentuk satu kontak yang nyambung ya, ada di sini nih. Takutnya nanti yang ke delete yang nyambung ini, nanti malah sisanya yang satu lagi, takutnya itu ngaruh ke flow-flow nantinya gitu, kayak harusnya ada di kontak juga tapi nggak ada, jadinya flow yang mana nggak bisa kayak gitu. Ini kan ngebukanya di kontak ya? Di kontak atau di employee ini? Di employee ini, di employee. Oke, soalnya kan kalau ngapa-ngapain di kontak harusnya nggak relate atau nggak impact ke employee ya. Tapi kalau ngapa-ngapain di employee, bukan tidak mungkin kayak tadi yang nge-delete, akhirnya nge-delete yang di kontak juga. Begitu bukan maksudnya? Takutnya gitu, nge-delete-nya yang nyambung sama employee. Oke. Jadi di merge. Cuman kalau mau dilihat ya nggak apa-apa juga sih. Kalau yang nggak, maksudnya yang selain employee ya misalnya. Kita bisa taunya tadi kan misalnya double nih, nama saya misalnya Mas Tutik double, kemudian Mbak Michelle kan nyaranin untuk di merge aja. Misalnya mau delete nih, bisa tahu itu Mas Tutik yang di kontak atau itu Mas Tutik yang di employee itu ketahuan nggak? Bisa, jadi kayak gini, misalnya yang belum ada itu contoh ya, misalnya mau bikin ini ya Shiva Nur, kan belum ada ya. Misalnya kita bikin baru. Ini harus copy paste ya, nggak bisa kayak kita tarik ya, kayak kita import atau drag atau apa gitu, nggak bisa ya? Enggak sih, paling kita import pakai Excel gitu, cuman kalau kita mau bikin langsung harus di copy terus di paste ke sini. Nah, ini kan kebentuk nih ya Shivanur. Dia kebentuk kontak satu juga kan yang baru nih hari ini. Kalau kita balik ke kontak, ini kan employee. Kalau kita balik ke kontak, saya kontak, jadi ada dua kan nih misalnya.
Nah, Shivanurnya jadi ada 2. Nah, ini buat taunya bisa sebenarnya lihat di sini. Oh, ini ada employee-nya 1. Kalau kita geser yang 1 lagi, oh ini nggak nyambung ke employee mana-mana. Sorry, gimana? Jadi kalau Shiva misal misalnya tadi. Shivanur ini kita buka 1. Mm-mm. Terus kita arahin nih ke, ini kita sebutnya smart button ya, jadi yang nyambung sama modul lain. Kita lihat di sini, oh ini ada employee-nya 1. Oh, Nah, oke. tapi kalau kita ke sini, oh ini nggak ada. Oh, oke. Gitu. Terus kalau kita mau delete aja, berarti kita delete-nya yang ini nih ya, yang Yang ini kontak. yang nggak ada, kayak gini bisa langsung di delete aja. Oh tapi ini nyambung sama user. Jadi kalau kita bikin user, sebenarnya juga dia otomatis bikin kontak. Makanya sebaiknya dia takutnya gitu nyambung kemana atau nggak nyambung. Jadi lebih baik sih di merge aja. Tapi kalau di merge nggak ada ngaruh apapun, maksudnya nggak bikin clash atau apa gitu nggak ya? Oh enggak sih, dia malah jadiin 1 aja. Jadi 1 kontak ini nyambung sama user, nyambung sama employee gitu. Oke. Sorry, tadi kalau kita misalnya mau delete gitu, di mana tadi kliknya action? Iya, di action yang sini nih. Ini kita sebut action. Oh, oke. Terus delete. Kalau nggak bisa, dia bakal muncul ini sendiri kok. Kayak, oh ini nggak bisa karena nyambung gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia, kan kita nggak bisa delete karena dia statusnya user gitu ya. Betul. Misalnya ternyata si salah satu karyawan udah nggak jadi user lagi, itu kita bisa delete otomatis atau harus kontak Odoo? Karena kan kita kan si user ini kan udah dijatah ya, misalnya kayak beli berapa sih kita Mas Faisal? User. Nah 15 gitu ya, misalnya ternyata 15 salah satunya kita mau ganti nih, itu kita bisa ganti mandiri apa harus kontak Odoo? Bisa ganti mandiri kok. Jadi sebenarnya beli 15 itu kan nggak spesifik 15 orangnya siapa. Maksudnya kuotanya yang penting 15. Oh, Nah, oke. kita kan kita sendiri yang add nanti di sini 15 ini siapa aja ya user di sini. Nanti kalau ternyata udah nggak di FSD misalnya, itu sebenarnya tinggal dipilih aja. Misalnya ini, pilih action terus nanti di archive aja gitu. Nanti kalau archive dianggapnya langsung, oh berarti ini usernya udah inaktif, jadi kuotanya nggak kepake. Nanti tinggal invite lagi aja penggantinya siapa gitu. Oke. Mendingan di archive aja karena misalnya one day ternyata bisa jadi usernya dia lagi, kita bisa tarik data dari situ ya? Bisa diaktifin lagi aja. Daripada Terus di juga takutnya kadang juga nggak bisa di delete karena user ini kan udah bikin, misalnya user ini sebelumnya udah pakai Odoo-nya nih ya, misalnya sampai tengah-tengah kan baru keluar. Jadi kan BTW udah ini agak nggak kebaca ya tulisannya ya. ini nggak Putih backgroundnya ketemu diganti putih. warna putih, diganti aja. Nanti misalnya kan usernya udah kerja nih, misalnya udah pakai Atau Odoo. huruf bacaan ini nggak bisa diganti warna hitam dulu ya? Enggak sih, bisa nggak? Oh ini ganti ininya. Ini ikonnya aja sih. Paling nanti kayak tulisannya enggak deh, paling diganti ininya ya. Coba kalau dark mode. Oh, sama aja dark mode. Paling ganti backgroundnya ya. Iya, boleh. Soalnya maksudnya kan belum familiar nih ya. Maksudnya kayak Mbak Misha kan udah hatang banget tuh klik. Wah itu toto apaan tuh yang mana gitu kan. Selain kontak sama employee tadi yang diklik. Atau kalau misalnya nanti susah nyarinya, langsung cari di keyboard aja sebenarnya bisa gini kan. Kalau di sini nggak ada tempat search ya, nggak ada search barnya gitu. Jadi dia memang nggak ada, tapi langsung ketik di keyboardnya aja, gitu. Ini slashnya nggak usah diketik ya, slashnya dia otomatis, jadi langsung hurufnya aja. Oke. Gitu. Oh, terus tadi iya, jadi user itu kadang kalau misalnya udah keluar nih misalnya, disarannya juga di archive nggak di delete. Kenapa? Karena kadang emang nggak bisa di delete juga, soalnya udah ada transaksinya. Maksudnya usernya tuh kan udah sebelumnya udah pakai Odoo. Nah di Odoo tuh kan dia kecatat semua ya. Maksudnya kayak kita buka kontak aja nih kelihatan created by siapa kan, kontak created atau apa. Jadi usernya tuh kelihatan historinya mereka semua sebelumnya tuh ngapain gitu kan, misalnya confirm SO, bikin PO atau gimana. Nah, jadinya biasa di archive aja biar recordnya juga masih ada gitu.
Oke. Gitu. Oke, itu buat employee. Nah, employee ini bisa dimasukin satu-satu, bisa pakai new, bisa juga diimport. Mungkin kalau listnya ada banyak ya sekarang, bisa juga import pakai Excel. Nanti kalau udah buat employee, saya buka salah satu ya, ini yang punya aku aja deh. Nah, buka salah satu, ini pasti diisi ininya ya, namanya siapa, work emailnya, work phone-nya. Ini banyak info, tapi ini nggak semuanya harus diisi kok sebenarnya. Yang Enggak. mandatory yang mana tandanya apa? Nah, kalau lihat mandatory atau enggak, itu arahin kursornya aja sebenarnya ke, ini sebutnya field-nya ya, ke field-nya. Misalnya ke sini nih, ke bagian nama. Kelihatan nggak sih ada kayak garis hitamnya? Kelihatan. Ada garis hitam di bawahnya gitu kan. Nah, kalau warnanya hitam itu dia biasa required, jadi mandatory. Kalau kita arahin misalnya kayak gini ke departemen, ke sini, ini kan warnanya kayak garisnya Oh, abu-abu gitu ya. oke. Berarti itu nggak mandatory gitu. Tapi ini bisa Coba kita yang lain lagi mandatory Mbak Michelle selain nama. kalau di employee yang mandatory kayak itu paling ini time zone ini ya. Oke. Tapi ini otomatis keisi. Oke. Cuman yang di sini sih nama sama ini company-nya kan, punyanya ya siapa. Oh, oke. Tuh. Nah, tapi sebenarnya ini bisa diedit bukan diedit sih maksudnya, tapi kan FSD belinya yang custom ya, yang pakai studio bisa di custom custom. Nah, biasa tuh kita bisa edit. Ada perusahaan kan mungkin mau supaya rapih, misalnya departemennya juga wajib diisi. By default kan nggak wajib nih, tapi mau dibikin jadi wajib. Nah, itu bisa. Nanti kita custom, kita bikin ini wajib supaya semuanya keisi, misalnya biar rapih gitu contoh. Mbak coba diklik Mbak Michelle si untuk customize-nya itu si setting atau apa tadi edit ya? Edit. Ini Iya. studio. Foto studio iya. Kalau diklik kayak mana tampilannya? Oh, ini kayak gini. Agak-agak ribet sih, cuman nah, gini. Nah, Terus ngejadiin mandatory nggak mandatorinya di mana? Nah, ini bisa kita klik aja misalnya mau departemen mandatory. Berarti kita klik departemennya. Nanti kan arah kayak gini nih, invisible, required, atau read only. Nah, kita set aja jadi required gitu. Oh, oke. Kalau mau yang lebih advance, ya bisa kayak required kalau kenapa gitu. BTW ini direkam ya? Direkam. Direkam. Terus rekamannya boleh share. Di share biasanya. Habis. Oke, thank you. Oke, kurang lebih gitu required. Jadi nanti, tapi ini kalau, jadi kan kita baru set required nih, tapi sekarang kan yang Michelle ini udah kesimpan ya. Jadi kalau kita update sesuatu di Odoo, ini berlaku ke semuanya ya, nggak cuma studio apapun. Kalau kita update setting atau update apa, itu berlakunya untuk setelah itu. Jadi buat yang sebelumnya nih, employee yang udah ada, kan keburu nggak ada departemen ya, itu nggak apa-apa, karena udah kesimpan. Oke. Gitu. Jadi berlakunya untuk nextnya, kayak kalau kita mau bikin nih, nah sekarang kan harus invalid fields nih harus diisi. Kayak gitu. Tuh, nah mungkin sambil ngomongin departemen ini kan departemennya sekarang lihatnya cuma ada administration. Nah, ini bisa dibikin dulu aja. Jadi departemennya kalau by default Odoo sih dia cuma sediain satu aja ya, cuma admin aja. Tapi ini bisa dibikin dulu, bikinnya itu di sini, di departemen, menu departemen, tahu tinggal new aja. Terus ya diisi aja namanya apa. Sebagai apa tadi? Sorry. Sebagai apa maksudnya? Oh, tadi ini start departemen, kemudian kenapa tadi? Departemen, by default itu Odoo kan bikinnya cuma administration aja departemennya. Oh, oke. Biasanya kan perusahaan beda-beda tuh nama departemennya, makanya Odoo belum buatin. Nah, ini bisa dibuat dulu aja, biar nanti bisa dipilih di sini. Oh, oke. Nah, sekarang kan soalnya cuma satu. Iya, ini kan tadi kan kalau misalnya satu-satu oke kita input manual. Misalnya banyak kan bisa import, ekspor apa namanya dari Excel ya. Nah, format Excel kita downloadnya di mana ya? Oh, nanti tuh aku share aja. Habis meeting ini. Kita nggak bisa ngambil dari sini. Kayak misalnya apa namanya ngambil format template-nya dari sini nggak bisa ya? Bisa sih sebenarnya. Caranya gini. Jadi kalau mau ngambil format, cuman biasanya kalau misalnya aku yang share, kalau format di sini tuh kadang mungkin ada info yang nggak perlu atau gimana. Jadi biasa aku share biar template-nya lebih rapi. Cuman kalau mau ngambil dari Odoo itu sebenarnya bisa. Jadi tinggal ini berlaku ke semuanya ya, nggak cuma ke employee.
Pokoknya kalau yang bisa ekspor itu yang bisa import itu biasa kita ke action di sini. Lihat ada tuh pilihan import records. Nah, ini ada ininya, import template for employees. Download aja. Nanti dia bentuknya Excel gini, misalnya aku buka ya. Nah, ini kayak gini kan muncul. Nah, ini mungkin ada satu tambahan tuh ada external ID di sini. Tapi kalau external ID ini nggak perlu diisi ya sebenarnya. Ini kan contoh doang. External ID ini bukan untuk kayak ID number-nya employee, bukan? Bukan. Jadi kalau eksternal, nah itu nanti beda lagi. Jadi kalau kita ekspor-import, itu Odoo tuh ada namanya ID-nya, external ID. Ini tuh fungsinya lebih ke buat Odoo baca record ini. Jadi kayak unique ID lah buat satu record employee ini. Nah, biasanya ini bergunanya buat kalau kita mau update data. Jadi kalau di Odoo tuh misalnya kita udah import nih 50 employee, terus ternyata ada yang kurang, terus kita mau edit-edit gitu data mereka, tapi kita nggak mau edit satu-satu, kan kita bisa import lagi aja. Nah, tapi di Odoo kalau kita asal import lagi, dia tuh nggak bisa baca kayak, oh namanya sama, ini berarti satu employee yang sama. Tapi langsung dibacanya, oh ini 2 record berbeda aja, cuma namanya sama. Jadi ke double gitu. Nah, dia bisa baca itu tuh record yang sama atau enggak, itu tuh dari ID ini aja. Jadi dia nggak baca dari nama, dari email tuh enggak. Dia baca dari ID. Nah, sebenarnya ID ini kalau kita nggak, pas kita import di awal, kita nggak perlu masukin. Kenapa? Karena nanti Odoo bikinin ID-nya sendiri. Oke. Odoo bikinin, cuman kalau kita mau update data, nah baru kan kita ekspor, kita perlu tarik ID-nya gitu. Tapi kalau kita mau bikinin sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Cuman nih nggak kelihatan di luar gitu. Ini bukan ID ke employee, ini cuman kayak ID buat si database-nya aja. Oke. Gitu. Ya paling gini kalau yang contoh dari Odoo-nya ya. Ada beberapa field, mungkin kalau ada beberapa field yang kurang, nah baru itu bisa ditambah-tambahin. Kayak misalnya kalau kita lihat di employee, kita buka salah satu nih, ini kan ada segala payroll nih, PTKP code, kayak gitu. Tadi kan kalau kita lihat di sininya mungkin nggak ada ya, sampai ke PTKP code gitu. Paling yang tambahan-tambahan itu sih maksudnya, kalau misalnya di template-nya nggak ada. Maksudnya kalau misalnya di template-nya nggak ada, mau nggak mau kita manual input. Nggak manual input, paling kita edit aja template-nya. Nah, makanya biasanya template-nya aku yang share, soalnya ada tambahan-tambahan itu maksudnya. Paling nanti boleh diinfoin aja. Maksudnya sebenarnya yang perlu tuh info apa aja, kan ini banyak banget nih soalnya. Kalau dimasukin semua ke Excel takutnya mungkin pusing juga. Karena jadi ada banyak banget kolom. Nah, mungkin diinfoin aja nanti yang sebenarnya yang perlu-perlu apa. Jadi nanti template-nya bisa aku sesuaiin gitu. Isinya apa aja. Oh, jadi kalau misalnya kita saat ini download sendiri template-nya, yang ada apa namanya, option apa sih ini namanya tadi, kayak pilihannya ini aja gitu ya? Iya, paling pilihannya ini aja. Sebenarnya pakai ini juga nggak apa-apa sih. Kalau mau nambahin sendiri juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Tambahin kolom aja di sini gitu. Oh, tambahin kolom aja terus namanya disesuaikan sama yang di tampilan depannya ini, itu udah otomatis kebaca. Dia Ada akan beberapa keisi di kolom yang namanya atau kodenya itu gitu. harusnya gitu. Harusnya dia kebaca, cuman mungkin ada beberapa yang, jadi kalau ini kan namanya misalnya kita bikin sesuai sama yang di sini, tapi namanya sistem kayak gini kadang tuh dia ngebacanya sebenarnya better pakai nama yang ini, misalnya PTKP code, sebenarnya dia ngebacanya yang ininya nih, yang fieldnya itu tuh yang L10N underscore ID underscore kode, nah itu, jadi kadang beberapa bisa kebaca, beberapa bisa enggak. Cuma nanti boleh ditambahin dulu aja sendiri sebagai di kode. Nanti kan kalau import error atau gimana nanti aku bisa bantu ya. Oke. Paling gitu. Oke, itu employee. Jadi tadi ya bisa bikin sendiri, bisa juga diimport. Nah, terus paling jelasin satu-satu yang ada di sini. Tadi kalau departemen bisa dibuat sendiri dulu ya pilihannya biar ada. Jadi misalnya nanti diimport. Jadi kalau import tuh misalnya kita udah masukin departemennya misalnya finance, tapi di Odoo-nya kita belum bikin. Nah, nanti pas kita import tuh bakal ada muncul error gitu kayak, oh ini recordnya not found gitu. Jadi harus dibikin dulu aja di sini, kayak dibikin master datanya gitu loh, ada apa aja departemennya, nanti baru kita import employee, jadi datanya udah ada semua kan, departemen gitu.
Job position juga sama. Kalau job position by default belum ada apa-apa sih, jadi bisa ditambahin sendiri aja. Misalnya apa, nanti tinggal kita create aja. Oke. Bikin di situ, atau kayaknya kalau job position bisa bikin di sini aja. Job position, nah ada apa aja di sini. Gitu. Oke, ke sini manager. Nah, kalau manager ini bisa diisi, bisa enggak juga. Ini sebenarnya nanti ngaruh ke organization chart. Oh, chart. Jadi kan kalau sama ke performance nggak? Nanti iya buat appraisalnya kan jadinya kasihnya ke manajernya kan. Cuti juga nggak? Iya. Cuti juga, tapi kalau cuti tuh nanti kita bisa setting sendiri lagi. Jadi mau yang approve tuh tergantung manajer. Hanya HR aja misalnya, atau manajer Iya. dan HR gitu, itu bisa di setting ya? Itu bisa setting gitu. Bisa di setting sendiri atau harus dibantu sama Odo-nya? Bisa setting sendiri. Kan semua settingnya sudah di sini. Cuman paling di awal agak bingung ya, makanya butuh bantuan. Tapi bisa setting sendiri kok sebenarnya kayak gitu. Oke. Ya ngaruhnya ke organization chart-nya. Jadi chart-nya itu adanya di sini nih, employee di chart. Nah ini kan rata semua nih. Terus kalinya masukin misalnya manajer masukin di sini. Oh ini departemen tadi wajib ya isi aja admin misalnya. Save. Kalau kita balik ke chart misalnya di refresh. Nah jadi kayak gini nih. Di bawahnya tuh Michelle gitu. Jadi bisa dari tadi employee kita isi manajernya, atau kalau dari sini langsung kita drag and drop bisa juga. Oh, oke. Nanti di employee-nya otomatis keisi? Di employee-nya otomatis keisi ya. Misalnya tadi kita buka nih misalnya yang Pak Faisal punya ya contoh. Nanti manajernya kosong. Nah terus dari sini kita atur, oh ini sebenarnya di bawah Suti juga gini. Kalau kita balik ke sini, harusnya dia, nah ini kan keisi jadinya. Oh, oke. Gitu. Jadi editnya bisa dari sini, atau mungkin kalau lebih gampang dari sini disesuaikan, boleh juga tinggal di drag and drop. Gitu sih untuk yang bagian atas ini. Ya ini kalau bisa di set juga ya next appraisal date-nya kapan, atau ini nanti di set di modul appraisal juga nggak masalah sih, dia saling nyambung. Oke. Terus kalau employee kita bisa masukin resume, tapi kalau resume di sini sebenarnya bukan kita masukin file sih. Kalau di sini kita kayak isi gitu, kayak kita isi di job portal sendiri aja, kayak gini, kayak kita isi LinkedIn aja. Jadi bukan isi PDF, bukan upload PDF, tapi kita input sendiri, di mana dari kapan sampai kapan gitu. Ini si employee-nya sendiri bisa nginput atau harus HR atau admin yang bisa nginput? Oh, ini harus user Odoo pokoknya yang bisa akses ini. Oh, oke. Gitu. Atau kalau misalnya nggak mau kan ini default Odoo ya. Kalau misalnya nggak mau kayak gini ya nggak apa-apa sih, kita bisa attach PDF-nya langsung aja di sini, nggak masalah kan. Attach resumenya langsung di sini. Jadi kita attach PDF bisa attach PDF di sini. Tapi kalau di sini kan di mana tadi? Sorry ulang Mbak Ci. Oh, di sebelah kanan ini, chatterbox ini kita attach di sini. So pilih aja. Pilih filenya. Gitu. Atau kalau di sini kan tapi kesimpannya di chatterbox ini. Misalnya nggak maunya kesimpannya di sebelah sini. Itu bisa kita tambahin pakai Studio juga nanti misalnya. Maunya di sini ada file. Misalnya gini buka Studio. Jadi kan di sini kita bisa tambah file misalnya. Jadi maunya ini file aja gitu. Itu langsung bisa drag aja ya filenya ke kolom resume itu ya? Ya langsung di drag aja, terus tinggal namanya diganti gini. CV misalnya gini. Terus bisa diganti, mungkin ini tambahan info aja sih. Bisa diganti juga widgetnya. Widget nih jadi nanti tampilannya apa? Tampilannya kalau file doang kan cuma nanti tuh tampilan nama file doang. Kalau kita mau lihatnya biar view-nya PDF gitu kayak kelihatan, itu bisa pakai PDF viewer gini supaya nanti tampilannya lebih ini aja sih, lebih bagus aja. Nah, ini bisa ya main-main. Misalnya contoh, ini buka ini aja dulu ya, contoh. Nah, jadi kayak gini kan nanti. Cuma ini contoh aja ya, pakai faktur. Kayak gitu, kira-kira. Ini kan nanti bisa disetting kayak user siapa hanya bisa buka modul apa, user siapa bisa buka semua modul, hanya modul-modul tertentu gitu kan ya?
Iya, bisa. Jadi bisa set misalnya HRD aja yang bisa buka employee gitu. Gitu. Oke, ini kayak gini resume. Ini juga skill kita bisa pilih ya. Skillnya apa, tipenya language, soft skill, language-nya pilih apa. Nah, ini juga ada master data SW bisa kita tambahin kalau ada di luar ini. Soft skill. Soft skill-nya apa aja. Nah, ini bisa kita tambahin juga ya. Sekarang kan ini aja. Gitu. Itu sih untuk bagian ini. Kalau work information, ya ini juga nggak wajib diisi. Cuman kalau mau buat melengkapi data ya boleh ya diisi. Nah, ini tadi salah satunya yang approver tadi. Jadi bisa beda misalnya manajer ini, cuman approvernya kalau mau cuti itu siapa. Terus kalau buat absensi juga ada siapa approvernya misalnya. Gitu. Absensi. Kenapa? Apa? Lu nggak aktifin mic lu? Kalau sales lapangan gitu kan, dia tidak punya akun Odoo nih. Dia bisa absen lewat sini ya? Bisa. Nanti kita habis ini bahas modul absen ya. Jadi absen sebenarnya bisa absen lewat Odoo, bisa kita kasih mereka link aja. Jadi di HP masing-masing itu bisa sebenarnya. Absen sama payroll ya nanti ya biasanya ya? Iya. Siap. Oke. Cuman kalau di mode employee ini, makanya employee ini dia bahas di awal karena ini nyambung nih sama yang nanti semua ya. Absensi gitu-gitu. Karena kita set approver-nya kan di sini. Kalau batch ini juga tambahan aja sih. Batch apa ya, kayak ya good job gitu-gitu. Cuman ini jarang dipakai sih sebenarnya receive batch ini. Private information ya ini sama ya, ininya aja. Kan ada mungkin mau nyimpan nomor KTP atau nomor apa, itu masukin di sini. Marital status. Nah, ini juga nanti nyambung sama payroll. Jadi ini informasi mengenai payroll-nya. Legal name. Legal name ini nama yang, jadi payroll itu nanti kan bisa kita print tuh payslip-nya. Nah, di payslip itu kan ada nama karyawannya. Namanya ngambil dari sini. Jadi kita bisa masukin nama legalnya lah buat di payslip maunya siapa. Jadi kan bisa kayak mungkin disimpannya nggak nama lengkap di sini, tapi nama payroll-nya apa gitu. Terus bahasanya apa? Mau payslip language-nya, so by default kalau ininya Inggris kayak payslip-nya Inggris gitu di print-nya. Bisa di-set kalau mau ke bahasa Indonesia di sini gitu. Ini belum ada pilihannya karena kayak di settingnya belum diaktifin, nanti aku aktifin. Ini registration number of the employee. Nah, kalau ini kayak lebih ke nomor, ini baru nomor ID employee-nya. Nomor ID employee-nya baru masukin ke sini. Kalau ini disabled. Nah, ini nggak usah sih, ini kalau ya disabled by law, tapi kan harusnya kalau chat di sini nggak disabled ya. Bisa payroll. Nah, ini PTKP code. Ini hubungannya dengan gajinya ya. Kan bisa kayak gini tidak kawin ya, tidak kawin, no. Hubungannya. Nah, ini bisa dipilih di sini. Gitu. Terus terakhir untuk settings. Nah, ini tadi nyambung sama absensi juga. Jadi kalau di absensi itu nanti kan dibahas juga ya. Jadi absensi itu kita bisa pakai PIN. Bisa pakai PIN atau kita bisa scan ID kita. Scan, anggapnya kayak scan kartu karyawan gitu. Nah, kalau pakai PIN itu bisa di-set PIN-nya di sini. Kita ketik aja misalnya 1 2 3 4. Nah, terus batch-nya ini bisa di-input kalau kita udah punya batch sendiri ya. Misalnya sekarang udah punya kartu karyawan, nomornya bisa dimasukin. Tapi kalau belum ada, kita bisa generate sebenarnya di Odoo sini. Bisa kita klik generate nih. Nah, kita bisa print batch. Jadi dia bikin generate nomor ini aja sih, nomor random gitu ya. Jadi batch kayak gini misalnya. Nanti ini bisa di-scan untuk absen itu. Tapi kalau absennya di HP masing-masing nanti paling bisa di-scan pakai kamera belakang gitu. Oke. Gitu. Kurang lebih kalau employee gitu sih. Nanti kan nyambung sama modul-modul lain ya. Nanti kalau pas kita bahas appraisal nyambung, goals gitu. Time off nanti juga nyambung. Gitu. Sampai sini mungkin yang employee ada yang mau nanya dulu? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu sih kalau aku. Lanjut Mas dulu. Faisal udah mau tanya nggak? Lanjut dulu. Oke. Oke, itu employee. Nah, next-nya, oh ini udah diganti nih background-nya. Next-nya, bukan saya. Bukan, Mbak Tuti. Nah, lanjut Pak, yuk, gas.
Oke, habis employee. Nah, sekarang lanjut kita ke attendance. Untuk absen ya. Nah, untuk attendance ini sebenarnya untuk absen, untuk catat absensi itu ada 3 cara ya. Satu, itu kita input manual aja di sini, jadi new aja. Mungkin ini untuk yang ketinggalan dari HRD bisa masukin, atau ya user Odoo bisa masukin, kita new aja langsung di sini. Tapi ini manual ya, jadi siapa employee-nya, check-in-nya jam berapa, check-out-nya kapan, kayak gitu. Ini cara satu. Cara duanya itu kita bisa pakai kiosk mode. Jadi mungkin kalau ada satu device di kantor, bisa buka Odoo ini terus buka aja kiosk mode. Misal kayak gini. Oh, ini harus install ini ya dulu ya, sebentar. Nah, nanti kalau kita buka, dia kebuka kayak gini. Kiosk mode ini. Jadi nanti bisa, tadi kan ada yang punya badge ya, dia scan. Nanti scan-nya pakai ya ini, pakai kamera belakang, atau nanti ini kameranya juga bisa kita set, mau pakai kamera depan, mau pakai kamera belakang. Gitu. Nah, ini dia. Atau kita mau identify manually, ini yang pakai pin. Jadi kita klik sini, lalu pilih tadi siapa, misalnya Mas Faisal. Kayak gini. Oh, ini tapi pinnya tadi belum di set. Pakai HP kamera depan aja sih. Berarti yang mana tadi? Saya ketinggalan. Oh, kamera depan berarti gini. Kita belum setting-setting sih, tadi baru contohin dikit aja. Mbak Michelle, iya. Kita kan saat ini udah punya fingerprint, itu nggak bisa integrate ya? Kalau fingerprint itu harus ini lagi sih, dianalisa lagi, nanti bisa nggak diintegrate, ada tambahan lagi biasanya. Oh gitu. Jadi berapa biasanya tambahannya? Wah, aku kurang tahu juga deh, harus ini kayak bikinin tiket dulu ke developernya, nanti dia analisis dulu ini fingerprintnya apa, API-nya atau apa, terus baru nanti keluar itu kayak butuh berapa jam gitu. Tapi ada perusahaan lain yang juga begitu nggak? Setahu aku sih ada ya sempetnya. Cuman kalau project aku sendiri jujur belum ada yang mau pernah ada yang nanya tapi akhirnya nggak jadi. Cuman project lain ada sih yang connect. Jadi mungkin kalau itu abis ini boleh aku coba lihat ya, aku cari kira-kira yang mereka yang jadi itu berapa lama itunya. Atau berapa banyak. Mau tanya apa tadi Mas Faisal? Nah, ini tadi mau yang apa tadi Mbak? Online biar link HP aja. Nah, ini ke sini berarti tadi kan baru kayak praktekin aja ke configuration. Nah, kalau configuration ini kita mau by default ini pertama satu ya pilih. Jadi pas kita mode kayak tadi tuh nanti pas kita buka link juga kalau kebukanya page tadi ya. Sebenarnya. Jadi buat absen kita mau pakai apa? Mau scan doang, mau manual selection doang yang pakai pin, atau kita bisa dua-duanya. By default sih dia bisa dua-duanya. Punten, ini di Odoo nih bisa nggak sih kalau kita tuh ngasih link aja, jadi mereka nanti tinggal selfie pakai GPS gitu? Bisa, tapi bukan selfie sih. Mungkin kayak gini ya. Contohnya, ini kan kayak tadi pilihnya dari sini nih. Jadi mau pakai scanner, front kamera atau back kamera? Berarti front kamera ya anggapnya. Front kamera. Nah, ini kalau mau pakai pin. Nah, ininya linknya yang bisa kita kasih ke mereka. Kita bisa generate new URL atau kita copy aja. Save dulu. Itu nggak harus mereka punya ini kan, punya apa namanya, punya akun Odoo kan, cukup masuk employee kan? Copy misalnya, atau mau aku share ke WhatsApp, mau coba buka di boleh, HP. Boleh. Mana ya Mas Faisalnya? Ntar aku cari chatnya dulu. Saya bisa nyoba sendiri dari sini sih sebenarnya. Iya bisa juga. Nah itu. Ya, saya coba dari sini aja nggak apa-apa. Boleh. Di setting. Atau incognito. Nah ini incognito ya, misalnya saya contohin. Incognito kan nggak login, nah dia kebuka kayak gini tetap. Cuman dia nggak bisa selfie sih, pilihannya cuman pin atau scan barcode. Tapi kalau lokasi itu otomatis ke-detect. Misalnya kayak gini. Saya coba sendiri nih. Terus 2, 3, 4, 5 tadi ya. Oke. Ya. Tuh kan dia ada use your location karena Erong tadi siapa ya? 1, 2, 3, 4. Kayak gini. Oke. Nah, kalau kita balik ke back end-nya nih, kita lihat
Masuk itu hijau. Masuknya kan hijau kan yang ini. Terus kalau kita buka detail, nah itu ada kayak ada ininya, locationnya. Ada kode IP address. Jadi si karyawan nggak bisa ngibul lah ya. Karena ini pasti akurat ya. Bisa nggak kalau apa namanya? View on web kayak gini. Kenapa? Nah ini bisa. Apa nggak kedengeran? Teman-teman mana sih mic-nya? Pakai radius. Jadi GPS-nya itu radius gitu. Hanya bisa di sekian titik sekian sampai titik sekian. Gitu. Oh, dilimitin. Kayak iya. Nggak sampai bisa maksudnya kalau di luar itu nggak bisa akses gitu ya? Iya dong. Nggak belum pernah baca ya. Belum pernah ada yang mau sampai kayak gitu sih. Mungkin bisa kalau di develop ya, di limit. Berarti ini si karyawan can di apa namanya dan absensi di mana aja gitu ya kalau ini jatuhnya. Jadi misalnya Mas Faisal mau absen di rumahnya pun bisa, cuma ya itu dia, kita juga akan tahu kalau Mas Faisal tuh absen dari rumahnya gitu kan. Bisa lihat sini kan. Jadi kan kalau ini kan sekarang ini sih maksudnya kalau kayak gitu sih oke ya buat sales gitu. Misalnya dia lagi di customer, dia absen beneran udah datang pagi. Cuma kalau untuk karyawan yang tidak mobile, yang memang kerjanya datang ke kantor, iya sih kita prefer pakai radius sih Mbak Michelle. Jadi misalnya kayak radius 10 meter dari area kantor misalnya, dia udah bisa absen, oke, fine gitu. Tapi di luar daripada itu, ya dia mestinya nggak bisa absen sih, gitu. So kalau standarnya dia nggak di limit sih. Kalau di limit, kan paling dia ngebaca kan dari GPS koordinat gini. Kalau radius tuh bisa dari ininya nggak ya limit kalau di luar koordinat berapa gitu? Iya. Mungkin itu bisa di develop sih. Mungkin nanti coba ditanyain ke developernya kalau bisa GPS koordinat itu nanti kan kita ada yang di Palembang, ada yang di Surabaya, ada yang di Kalimantan, Pontianak, kantor-kantor kita yang di cabang tuh loh Mbak. Jadi syukur-syukur ada sebuah apa namanya untuk absensi nanti dikasih itu koordinat itu tadi. Jadi jarak 3 kilo dari titik gitu kan. Cuma kalau menurut aku sales malah nggak apa-apa sih. Jadi misalnya kayak Cilegon, dia udah di CAP nih jam 8 dia mau absen, itu aku nggak apa-apa. Tapi kalau yang karyawan memang apa namanya kerjanya di HO nggak mobile gitu. Paling ngebaca dari sini kali ya. Kan kalau development nanti aku jelasin ke developer kan butuhnya gimana. Paling kan dari employee nih, kan kita ada departemennya mungkin atau job position. Pokoknya kalau departemennya sales itu nggak ada limit. Tapi kalau selain sales itu mau di limit kayak gitu. Di boleh kayak gitu aja. GPS koordinatnya di luar berapa. Tapi ini maksudnya belum tentu ini ya. Ini belum tentu bisa. Dicoba dulu. Karena itu nanti bakal kepake banget kalau di sini. Sama itu sih Mbak Michelle, boleh kalau ternyata ada yang pakai fingerprint terus estimate nambahnya berapa mungkin nggak apa-apa sih ya, boleh diinfoin dulu ke kita. Oke. Udah tes berarti connect sama mungkin ada info tentang itunya nggak mesin si fingerprintnya, nanti boleh share biar bisa aku kasih biar ada konteksnya kayak konteks sama yang ini. Nanti diinfo sama Mas Faisal detailnya. Ya Mas Faisal. Berarti tadi yang koneksi sama fingerprint sama buat limit ini ya radius. Absensi. GPS coordinates. Untuk employee yang jadi Oke, itu catat dulu. Nanti abisnya aku buatin dev task-nya ke developer. Oke, terus itu tadi. Jadi check-in-nya kelihatan, check-out-nya juga kelihatan. Jadi kan check-in, karena check-out-nya belum ada. Jadi dia tuh absennya 2 kali. Absen masuk sama absen keluar. Jadi misalnya tadi udah absen masuk, yang ini, terus absen lagi, Faisal buat check-out-nya. Ada bisa milih nggak misalnya check in check out-nya itu milih atau otomatis? Otomatis. Jadi kalau misalnya
dia belum check-in hari itu, berarti pas dia scan itu otomatis anggap kebacanya check-in. Iya, jadi misalnya Mas Faisal pagi lupa nih absen, terus dia baru absen pas lagi mau pulang, berarti kebacanya check-in dong ya? Iya, kebacanya check-in. Nah itu kalaupun mau edit, edit manual. Kalau mau edit, iya edit di back-end-nya sini. Jadi anggapnya yang user Odoo-nya yang bisa edit. Cuma pokoknya udah pasti absen pertama itu kebacanya ya sebagai check-in gitu ya. Paling kalau kayak gitu, saya lupa nih siang, berarti ya scan 2 kali, check-in langsung check out lagi. Nanti kan paling di belakangnya lihat, oh ini nggak mungkin nih misalnya kayak gitu, jadi baru diedit. Kayak gini kan kelihatannya check-in check out. Tuh, jadi check out-nya kelihatan juga ya lokasinya. Oke. Itu ya kurang lebih kalau attendance sebenarnya kayak gitu aja sih, bisa di set di sini. Jadi mau check-in check out-nya pakai apa. Nah, bisa juga automatic check out. Kalau nggak otomatis kan dia tadi kita check out sendiri. Nah, kita check out sendiri tuh jadi biar bisa baca kalau ada overtime juga. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di employee, balik ke yang pertama lagi ya. Misalnya kita lihat di employee, itu tuh kita bisa masukin ininya working schedule-nya nih, working hours-nya. By default sih ini udah kepilih sama Odoo ya. By default dia yang kayak biasa nih 40 jam, jadi sehari 8 jam. Tapi dia jamnya kayak gini, bisa kita edit juga sih. Nah, jadi nanti ini tuh ngaruhnya kemana? Dia tuh ngebaca buat absen nanti. Jadi kalau absennya di luar jam ini, kayak harusnya misalnya sampai jam 5 doang. Tapi check out-nya ternyata jam 7. Nanti dia otomatis kebaca overtime 2 jam misalnya gitu. Nah, misalnya dia telat. Misalnya gini, kan ini let's say tadi misalnya jam normalnya jam 8, pulang jam 5 gitu ya. Terus kalau misalnya dia pulang jam 7, berarti kebaca lembur 2 jam gitu ya. Iya. Nah, misal ternyata dia baru datang jam 9, kan mestinya berarti dia baru pulang paling cepat jam 6 dong, ya kan? Nah, kalau misalnya dia pulang jam 7, kebacanya tetap lembur 2 jam atau hanya lembur 1 jam? Nah, itu kita coba aja. Misalnya kayak gini ya, di attendance, tadi Michelle ini ya, misalnya yang kemarin deh udah lewat. Nah, berarti check-in-nya misalnya jam 9 gitu. 7 close. Nah, ini kita detail. Nah, terus check out-nya itu jam 7 juga misalnya. Harusnya kan harusnya nggak 2 jam. Coba kalau kita ini. Ya, 1 jam aja sih kebacanya. Nah, kita juga bisa setting nggak mana yang entitled atau terhitung sebagai lembur, mana yang ini karyawan nggak ngaruh pulang jam berapapun itu tidak assume as lembur gitu. Paling kita bedain di working schedule-nya mereka. Jadi sebenarnya di sini juga bisa sih kita review nantinya. Jadi kan mereka cek. Tapi kan manual ya kalau itu. Itu manual. Paling kalau mau kayak gitu bisa. Ini aku duplikat. Diaturnya di working schedule-nya tadi. Kan working schedule ini bisa kita edit ya. Yang ini 40 jam ini. Ini kita bisa bikin banyak. Jadi mungkin bisa dibedain. Ada yang pakai ini. Mungkin kalau yang kerja di kantor pakai ini. Mungkin yang kalau sales dia nggak ada jam kayak gini. Nah, itu kan bisa nanti kita atur. Berarti working hours-nya ya nggak ada. Misalnya langsung aja 8 sampai jam berapa gitu. Jadi jam 8 sampai 24.00 gitu. Iya, jadi set gitu aja biar nggak kebaca overtime itu. Oke. Gitu. Jadi dibedain di working schedule-nya paling. Kita nggak bisa bikin ini sebagai formula ya Mbak Michelle. Misalnya kayak sales ada 10 orang nih. Nah, berarti 10 orang itu tuh pakai formula absensi itu yang misalnya work from jam 8, kemudian kelarnya jam 24.00. Kita tinggal pilih aja tuh si default ibaratnya kode absensinya dia tuh apa gitu. Atau misalnya yang entitled lembur berarti kode absensinya adalah misalnya lembur. Lembur tuh kita udah bikin jam 8 sampai jam 5, di atas jam itu berarti itu terhitung sebagai lembur. Atau kita bisa bikin formula namanya formula absensi sales yang mana adalah misalnya masuk jam 8 terus sampai jam 24.00. Tidak assume as lembur jam berapapun lo pulang gitu. Itu bisa nggak? Jadi nggak manual gitu. Ini kan kayaknya rumus itu maksudnya ini si working hour ini. Karena ini kita bikinnya sebenarnya bukan per employee. Ini mungkin aku bukanya di sini ya. Tapi ini tuh kayak bikin 3 rumus ini. Jadi nanti setiap employee dia tinggal. Gimana itu?
Oh, itu tuh di sini working schedule sebenarnya. Jadi Oke. sebenarnya kita bikin di sini, nanti per employee-nya tinggal pilih. Jadi sebenarnya nggak bikin per employee gitu ya. Oke. Jadi bikinnya di sini. Oke. Atau ini aja nih, centang ini tadi. Flexible hours aja kayak gini buat kalau yang itu ya, nggak usah set sampai 24 jam. Jadi nggak ada jamnya buat yang sales gini. Gitu. Ini jadi kan anggapnya udah nggak ada overtime. Gitu, jadi bikin rumusnya. Fleksibel di situ artinya no overtime ya, bukan maksudnya bisa datang jam berapapun. Misalnya dia paling telat di sini misalnya boleh datang jam 10 misalnya paling telat. Nah, berarti kalau misalnya dia absensi masih jam setengah 10 gitu kan berarti dia belum terhitung telat tuh. Flexible hours di situ bukan itu berarti artinya ya? Enggak sih, kelihatannya kalau flexible hours di sini lebih ke emang nggak ada jam kerja aja ya. Kalau kita lihat soalnya langsung hilang kan ininya. Cuman average. Tapi tetap ada ininya sih, average hours per day-nya. Atau mungkin bisa juga ya. Tapi nggak ada batas jamnya sama sekali kalau ini. Pokoknya lamanya doang segini gitu. Oke, itu ya itu sih paling. Kalau ini reporting ya ini bisa di otak-atik aja, tapi sekarang belum ada, makanya masih kosong. Ini reporting employee ya, yang attendance di sini. Nah, attendance tadi, jadi kalau mau link tinggal dari di sini ya, configuration, copy linknya aja. Atau kalau kita mau link baru, tinggal generate new URL. Gitu. Reporting, ya reportingnya begini, bisa di ini juga, di download juga Excel-nya. Ini reporting untuk attendance ya? Iya, reporting untuk attendance. Oke. Ini bisa ini sebenarnya pivot table aja sih, bisa di otak-atik ya, maksudnya kayak diganti mau lihatnya apanya, expected hours, work hours, misalnya kita cuma mau lihat work hours-nya, mau per apa, per employee, itu, ini bisa di otak-atik aja, kayak gini, terus di save aja Excel-nya, gitu. Terus kalau management, ini enggak sih, kayak gini aja. Ya ini management ini maksudnya kita ngelihat listnya aja sih, list absen orang-orang ya, check in, check out, bisa kita review extra hour-nya kalau ternyata salah gitu. Itu sih kurang lebih buat attendance. Attendance ada yang bingung atau lanjut dulu? Karena itu kan akan connect ke payroll kan ya? Iya. Oke. Ya sudah, oke lanjut dulu boleh Mbak Misha? Oke, nah lanjut itu sebenarnya payroll. Nah payroll tuh modulnya sebelah sini. Payroll dulu atau time off dulu? Berurutan ya? Payroll dulu. Time off dulu boleh sih. Ini aku di sini nggak catat time off. Kirain nggak ada time off. Time off dulu boleh biar nanti. Boleh time off dulu aja deh. Oke, time off. Nah time off yang sebelah sini kita buka aja. Nah tapi kalau time off itu, kalau time off ini tuh yang ngajuin harus kalau mau lewat sini ya, lewat di sini kita pencet itu tuh harus user Odoo karena kan kita harus buka page ini. Jadi kalau bukan user Odoo itu paling tetap kita yang inputin sih di sini ini time off, terus masukin employee-nya siapa, kapan sampai kapan. Oh si employee-nya nggak bisa melakukan sendiri? Enggak sih kalau di sini. Time off-nya soalnya harus buka back end Odoo-nya kan. Jadi yang benar-benar bisa buka dan pakai si Odoo ini hanya user aja? Yang si bisa karyawan. Kalau time off iya. Kalau time off iya. Terus kalau misalnya karyawan misalnya mau ngajuin cuti, berarti mereka masih tetap menggunakan kertas ibaratnya, terus HR yang input sendiri? So far kayak gitu sih. Oh, jadi nggak bisa pakai aplikasinya, mereka propose sendiri, jadi udah paperless gitu? Karena kalau ini tuh, ini ya, apa namanya,
nggak ada untuk kita nge-share gitu. Kalau misalnya tadi kan absensi kita bisa share link. Kalau ini tuh nggak ada kita share link gitu. Berarti benar-benar yang punya akunnya itu ya hanya si user aja. Si karyawan nggak punya akun untuk akses misalnya time off, akses misalnya ada edit data pribadi yang mereka bisa lakukan sendiri. Nanti biasanya HR atau siapapun yang punya punya wewenang buat lihat dia bisa edit sendiri nih si karyawan. Misalnya udah tempat tinggalnya udah lagi nggak di situ, nah dia bisa ngedit sendiri tuh. Terus nanti HR dapat notifikasi kalau si karyawan ini ngedit alamat tempat tinggalnya gitu, gimana approve nggak gitu. Nanti kalau approve berarti oke, alamat tempat tinggal yang baru tuh berarti itu gitu. Kemudian apalagi ya, itu sih terutama cuti sih. Kalau data pribadi kan berarti data pribadi kan lebih ke sini ya, tadi employee yang di sini. Di sini juga nggak bisa di share sih, ini user Odoo kan yang ganti. Dia tetap user. Iya, jadi biasanya ini maksudnya ini sih ya Mbak Michelle, maksudnya pengalaman pakai SAP biasanya bisa nih si karyawan memang aksesnya tidak mungkin seluasa ini gitu, yang bisa ngedit segala macam udah pasti yang punya otorisasi misalnya HR dan finance misalnya. Tapi si karyawan memang punya akun sendiri, kemudian bisa mengakses beberapa field misalnya atau beberapa fitur. Coba ini ya. Itu dia misalnya kayak tempat tinggal domisili dia ganti, itu dia bisa update sendiri. Kemudian kayak pengalaman training atau apa dia bisa nambahin sendiri. Kemudian nanti HR dapat notifikasinya, oh si karyawan ini ngupdate kayak tadi nih domisili tempat tinggalnya pindah, kita jadi tahu. Atau misalnya ya hati-hati pada terus time off itu dia tadi, kita berharap sih karena udah pakai sistem ya paperless sih berharapnya gitu, si karyawan udah nggak submit pakai form lagi terus HR yang input gitu. Tapi kita udah tahu kalau si karyawan ini ngajuin cuti, kemudian atasannya approve by system, kemudian si HR juga approve by system, kemudian itu otomatis udah langsung ngedidak balance cutinya dia. Nggak gitu berarti ya? Kalau yang standarnya nggak gitu sih. Coba tapi nanti aku cek apakah mungkin bisa ada workaround, mungkin share sesuatu biar mereka bisa update. Karena kan sayang banget ya kalau kita udah pakai sistem atau aplikasi tapi masih ada beberapa yang manual banget juga, kayak ternyata submit cuti harus by form lagi gitu. Iya, karena kalau nggak tahu sih, cuma kalau kita sendiri yang di Odoo kan ya karena kita pakai Odoo sih ya, karena kita sendiri kantornya pakai Odoo, kita kalau submit cuti kan langsung lewat sini nih. Nah, kalau sedangkan kita untuk membuka ini tuh perlu akses ke Odoo-nya kan, jadi perlu user Odoo gitu. Cuma nanti coba aku cek, cuma by default sih nggak ada. Tapi coba nanti aku lihat lagi ya. Oke. Paling sambil itu nanti cek lagi, paling aku jelasin ininya ya, paling kayak bikin alokasi cutinya, kayak gitu. Terus gimana dia motong cuti. Nah, paling pertama, kita kan berarti kita setup dulu kan ya, mereka tuh cutinya ada berapa jatahnya gitu ya, biasa. Nah, itu di setupnya di sebelah sini. Pertama itu ke time of type, jadi configuration, time of type. Nah, ini, kalau ini sebenarnya default ini kita bisa export by Excel nggak? Kalau baru input pertama kali. Bisa. Bisa ya. Jadi misalnya seluruh karyawan langsung kita ekspor gitu. Misalnya balance cutinya berapa gitu. Oh iya, bisa. Oke. Nah, tapi kalau yang ini sekarang, ini tuh ini belum ke kuotanya berapa. Ini baru ke tipe-tipenya aja. Tipe-tipe cutinya. Kalau ini sebenarnya udah default Odoo yang bisa juga sih ditambahin. Contohnya ini kan kalau pay time off kan cuti biasa ya. Cuti biasa, pay time off. Nah, ini tadi approval-nya tuh siapa? Apakah langsung aja no validation atau pakai time of officer? Time of officer itu berarti beda lagi nih sama tadi di employee. Jadi khusus di sini. Mungkin ini HRD gitu ya. Jadi time of officer-nya siapa? Dimasukin di sini. Misalnya kayak gini. Time of officer atau by employees approver. Kalau by employees approver berarti yang ngikutin modul employee tadi. Approver-nya siapa? Atau kita mau dua-duanya. Jadi approver-nya tadi siapa, yang di employee sama HRD yang di sini. Gitu.
Nah, kemudian sebelah kanan kita bisa set nih allocation request-nya. Nah, kalau ini maksudnya itu cuti ini tuh ada batasnya nggak ngikutin kuotanya gitu atau no limit. Mungkin kan kalau cuti misalnya ada batasnya, mungkin kalau cuti sakit atau apa misalnya no limit. Nah, itu di set di sini. Kalau ini makan kuota berarti yes gitu kan. Yes. Terus mereka request-nya bisa lebih nggak? Bisa request extra days nggak usah ngelebihin si cutinya itu atau enggak gitu. Kalau nggak boleh ya berarti not allowed gitu. Terus ya ini approval, kalau ini approval cutinya, ini approval untuk tambahan alokasinya. Kalau dia minta. Tapi kalau ini not allowed sebenarnya ini nggak perlu diapa-apain sih. Tuh. Terus negative cap ini, nah ini mirip-mirip sebenarnya sama tadi, allow negative cap atau enggak. Jadi misalnya jatahnya 12. Kalau kan nanti dia berkurang tuh tampilannya tinggal 11, tinggal 10. Nah, kita boleh sampai dia negatif nggak? Berarti dia nggak lebihin gitu. Kalau kita boleh berarti centang. Kalau centang bisa dikasih limit juga sih, boleh ngelebihin maksimum berapa. Kalau nggak boleh ya berarti nggak usah centang. Oke, terus kalau ini tadi ya, kalau officernya siapa? Nah, ini cutinya itu dalam apa? Sedalam hari atau bisa setengah hari atau jam. Kalau cuti yang ini kan kayaknya per hari biasa ya, cuti biasa. Jadi bisa day aja. Tuh. Nah ini udah termasuk cuti public holiday atau enggak? Kalau ini kan cuti biasa. Nanti kita bisa set up juga yang cuti public holiday yang emang cuti bersama gitu. Nah ini tipenya apa nih? Ya biasa sih absence aja ya. Absence, ini punyanya company apa? Kalau dikosongin berarti ini kesemuanya sama. Jadi kalau kita pilih FSD, berarti ini cuman di FSD aja. Tapi kalau kita kosongin berarti ke semua company itu ada tipe cuti ini. Oke. Terus nanti di payroll, nah nanti kan dia nyambung sama payroll tuh. Nah itu nanti di payroll kan kelihatan, misalnya dia cuti berapa hari. Nah itu mau muncul di payrollnya tulisannya apa nanti? Paid time off atau anggapnya apa? Unpaid, sick time off atau apa? Paid time off. Nah, ini bisa diabaikan aja. Nah, kalau ini lebih ke tampilan aja sih, tampilan di dashboard Odoo-nya. Tapi kalau ini bukan user, ya ini bisa dibiarin aja sebenarnya. Kayak gini. Oke, misalnya udah bikin tipe cutinya, ini kan baru tipe cutinya aja. Nah, untuk alokasinya itu kita ke sini, management, terus ke allocation. Nah, ini bisa kita import juga ya, pakai Excel. Nah, ini baru kita bikin per karyawan nih. Jadi tipenya tadi untuk pay time off, untuk employee-nya Pak Faisal misalnya itu dapatnya berapa hari. Tuh, misalnya 12. Nah, ini kapan nih berlakunya selama setahun? Kan mungkin ada yang berlakunya sampai tahun depannya lagi. Ada yang setahun aja. Nah, itu di set di sini. Berarti dari kapan? Misalnya dari 1 Januari sampai misalnya setahun gitu. Kayak gini. Nah, ini tipenya kayak gini sih. Kayak gini terus di-approve. Gitu. Nah, nanti jadi ini list employee-nya. Jadi siapa aja, lalu dapat pay time off-nya berapa. Nanti jadinya di tampilannya Pak Faisal. Kalau misalnya sesama user ya, tapi kalau sesama user, oh ini udah Pak Faisal deh, lupa. Nanti bakal kelihatannya tuh, kayak gini. 12 days available gitu, valid sampai kapan. Oke. Jadi nanti kalau dia ngajuin hari ini, 1 hari, nah kayak gini berkurang di 11 gitu. Nah itu untuk alokasi. Walaupun belum di-approve ya. Ini kan yang input HR-nya ya. Oke. Iya, ceritanya Pak Faisal sih soalnya. Tapi ya walaupun, tapi ini masih to approve juga nih kalau kita lihat statusnya. Misalnya di mana ya. Nah ini sebenarnya masih bisa. Kan tadi yang approve soalnya Mas Tuti ya. Di pay time off-nya. Tapi tetap dia udah langsung ngurangin di situ. Sampai nanti udah di reviews, baru dia balik lagi. Gitu. Nah, kalau kita yang inputin sendiri, itu kan kalau usernya input ya. Kalau kita yang input, ini sambil aku cek juga apakah mereka bisa input sendiri. Cuman kalau kita yang inputin,
itu lewat manajemen sini, terus time off. Lagi nerima telepon Mas Faisalnya. Oh, oke. Nah, terus nanti tinggal new aja di sini. Nah, pilih nih. Nah, tadi kan batasnya 12 hari misalnya. Terus misalnya mau cuti nih sampai ngelebihin kuotanya. Sampai inilah ekstrim aja. Kayak gini 16 misalnya. Nantinya pas kita mau save tipenya pay time off kayak gini, pilih tipenya. Oh, ini payslip-nya juga bisa dipilih ya. Mau masuk ke payslip yang max-nya atau di payslip yang sekarang atau di next payslip-nya lagi gitu. Nah, ini ya. Oh, ini karena overlap sama yang hari ini. Nah, bisa 15 hari. Pas kita mau save tuh nggak bisa karena ngelewatin alokasinya tadi 12 hari. Gitu. Jadi nanti harusnya pas mereka mau ngajuin itu juga nggak bisa kalau ngelebihin alokasinya. Oke. Tuh. Oke, kayak gini. Tadi ini ya. Ini anggaplah udah approve. Nah, kayak gini, ini kan udah ada satu. Gitu sih. Itu time off. Nah, terus sekarang kita mau set cuti bersamanya. Nah, itu di public holiday. Configuration, public holiday. Nah, terus kita bikin aja di sini. Kapan misalnya libur lebaran contohnya. Dari misalnya 31 sampai 4 misalnya. Nah, kayak gini. Nah, ini berlaku untuk tadi kan kita bisa banyak rumus itu ya. Rumus mereka apa. Nah, ini berlakunya untuk yang mana nih? Jadi mungkin beda-beda liburnya. Nggak tahu sih, mungkin kalau di sini sama semua, tapi ada beberapa perusahaan mungkin ada yang beda ngikutin tergantung karyawannya juga. Gitu. Nah, kalau public holidays kita juga harus input satu-satu di setiap karyawan. Enggak, ini langsung ke semuanya. Ini bukan kalau tadi kan alokasi per karyawan. Kalau ini per ininya rumus apa ininya tadi working schedule-nya. Gitu. Jadi semua yang pakai working schedule ini ya berarti dapat public holiday ini. Gitu. Nah, ini dianggapnya apa nih? Nanti ini buat muncul di itunya ya, buat muncul di payslip-nya. Public holiday misalnya, gini, save aja. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Holiday, time off. Paling pakainya itu sih biasa time off sama public holiday. Terus nanti buat ngajuinnya bisa di sini kalau user Odoo, atau kita yang majuin sendiri lewat management time off. Nanti buat kita input alokasi di awal, management allocation, nah nanti kita import by Excel aja. Nanti ini bisa aku share juga. Nah, ada beberapa kayak gini nih, nggak ada template-nya kan. Tadi kan kita biasa bisa download. Nah, ini untuk yang nggak ada template-nya bisa nanti aku share. Berarti share ini ya, share import template untuk time off allocation. Oke. Kurang lebih itu sih untuk time off. Nah, next-nya itu kita masuk ke payroll. Nah, payroll sini, ini nyambung sama tadi semua ya, sama employee, sama attendant, sama time off juga. Nah, sebelum kita bikin payroll, itu employee-nya harus udah punya kontrak dulu. Jadi tadi buat bisa kita bikinin payroll, itu yang pasti harus ada di employee dulu ya. Satu, harus ada di employee, dan satu lagi harus udah ada kontrak. Nah, ini kalau kita buka, kontraknya 0 di sini ya. Jadi anggapnya ya harus kerja di sini dulu, harus udah ada kontraknya, baru kita bisa bikin slip gaji gitu. Nah, itu bisa dibikinnya dari modul employee, langsung di sini kontrak, ini departemen, atau langsung dari payroll, kita langsung bikin kontrak di sini juga bisa. Langsung new aja. Itu. Nah, satu itu, jadi kita bikin kontraknya dulu ya. Misalnya new, contoh, ini tes aja, misalnya tes kontrak Pak Faisal. Nah, kita pilih employee-nya siapa, Pak Faisal misalnya, mulainya kapan. Nah, ini aku mundurin deh misalnya biar ada ini ya, bisa bikin slip gajinya.
mulainya kapan, kontraknya berakhirnya kapan. Kalau misalnya nggak ada berakhirnya, misalnya kayak permanen gitu, end date-nya dikosongin aja. Jadi start date-nya aja yang diisi. Nah, working schedule-nya ini bisa disamain sama employee tadi, tapi ini bakal ngikutin employee sih. Jadi kalau kita isi employee-nya siapa, harusnya dia otomatis isi working schedule, job position, departemen sesuai sama yang kita isi di employee. Nah, work entry source-nya ini mau berdasarkan apa nih? Working schedule, attendance, atau planning. Jadi kan kita ada modul planning juga ya buat kita setting mereka mau kerjanya hari apa. Mungkin ini cocoknya biasa buat yang kayak kerjanya per proyek gitu ya, jadi ada teknisinya. Kerjanya hari apa aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak biasa kantor gitu, pakainya working schedule aja. Working schedule, jadi nanti kelihatan juga time off sama overtime-nya. Kemudian salary structure SAP ini bisa dibiarin aja Indonesia. Ini kan ada banyak nih employee worker Indonesia. Kita tuh udah lokalisasi sama peraturan yang di Indonesia, jadi pilihnya Indonesia aja. Biar nanti dia ngitungin kayak BPJS dan lain-lain itu udah sesuai. Gitu. PPH, pajak PPH. Apa tadi, sorry, salary structure kalau diklik ada apa aja? Employee, worker, sama yang Indonesia employee. Tapi ini pilihnya Indonesia aja, karena yang kita udah supaya nanti dia ngitung BPJS gitu-gitu tuh pakainya yang Indonesia. Kalau employee sama worker, ini kayak cocoknya mungkin kalau yang di luar ya, karena isinya tuh cuman ini aja. Mungkin nanti aku kasih lihat di rules-nya. Sebentar, ini jadi ke yang lain-lain ya. Nah, mungkin nih aku kasih lihat di sini. Bentar, employee, rules, employee, payroll. Nah, ini ada Indonesia, ada kalau tadi itu yang lain tuh sebenarnya masuknya ke sini. Nah, yang lain tuh isinya ini aja, basic salary, taxable, attachment, child support deduction. Nah, kalau Indonesia itu kita udah ada ini, insentif, THR, ini agak typo ya. Laptop. Ini udah ada BPJS, kesehatan, taxable, biaya PKP, PPH gitu. Jadi bisa pilihnya yang Indonesia aja. Berarti kalau misalnya di BPJS ada perubahan, ada update peraturan gitu, itu udah otomatis ya? Harusnya otomatis ya, tapi mungkin butuh waktu ya, karena misalnya diumumin nih hari ini. Nanti kan harus ke internal development di update dulu. Misalnya minggu depannya baru ke update gitu. Paling gitu, tapi biasa nanti kita infoin juga sih kalau ada update-update gitu. Oke. Jadi bisa pilih yang Indonesia aja, departemen sama job position ini bakal narik data dari employee tadi. Jadi kalau kita udah isi, nanti yang di sini ngikutin. Nah, kalau kontrak type ini bisa dipilih, tapi ini sebenarnya nggak ngaruh ke flow atau kemana-mana sih. Mau intern, mau student, kayak itu payslip-nya tetap sama aja sebenarnya flow-nya. Cuman sebagai catatan aja. Tuh, misalnya kayak gini. Nah, ini kan lebih ke kontraknya. Nah, ini yang sebelah bawah, ini ke gajinya. Jadi, sistem penggajiannya di sini bisa dipilih. Oh, sebentar, boleh nggak Mbak Misal, bentar? Aku boleh. Balas WA, bentar aja. Boleh. Kajian Misal. Sama nih dari tadinya, aku sebenarnya nonton Mbak Misal ini kepotong-potong. Walaupun ini nih payroll sebenarnya kalau untuk Mbak payroll terus dari absen itu kan nggak harus punya akun Odoo ya kan? Kalau absen iya nggak harus. Kalau payroll kan juga kita kan pasti yang buat dari HRD kan, nggak mungkin mereka yang aktif sendiri, jadi nggak perlu. Paling tapi mereka bisa lihat nggak? Bisa download sendiri? Bisa kita send by email, nanti dia bisa ada opsi di sini untuk send payslip. Jadi nanti mereka terima by email aja. Oh, jadi payslip aja ya? Langsung. Oh, berarti si balik lagi kayak pertanyaan yang tadi nih Mbak Michelle, berarti si karyawan tidak bisa melihat kayak profil pribadinya, termasuk history salary-nya, history karirnya, itu berarti mereka nggak bisa lihat itu gitu ya? Enggak sih. Kalau lihat itu kan berarti dia buka dari sini ya, maksudnya lihat di sini nih, kayak gini kan bisa lihat history di sini. Oke.
Tapi nanti mereka terimanya ya by email aja, langsung kayak payslip-nya gitu. Oke. Berarti mereka tidak bisa melihat histori, misalnya dulu penilaian mereka dapat apa dulu tahun 2000, misalnya tahun 2000 dia salary-nya tuh berapa, tahun 2021 salary-nya berapa, bonusnya berapa gitu, berarti mereka tidak bisa lihat histori itu gitu ya? Enggak sih, lihatnya sebatas yang itunya aja, emailnya aja. Kalau masih ada di email berarti ya bisa lihat, tapi kalau maksudnya kalau lihat kayak satu page informasi dia gitu enggak sih, harus akses ke sini. Kecuali nggak tahu ya, soalnya nggak ada pilihan bisa share ini sih. Kalau kadang tuh kita di Odoo ada namanya share portal akses. Kalau kita ke setting sebenarnya, kalau kita lihat di user, misalnya buka salah satu ya, ini tuh sebenarnya kita ada tipenya, ada yang internal user, ada yang portal sama public kan. Kalau user Odoo kan masuknya internal user. Sebenarnya tuh di luar user yang kita beli itu yang 15, itu tuh mereka bisa jadi portal user aja. Jadi bisa akses tapi aksesnya terbatas. Nah, tapi nanti tuh aku tes dulu seterbatas apa maksudnya. Mereka apakah kita bisa share si ini employee ini. Tuh. Saya nggak ada pilihan ini ya, share apa gitu. Oke, balik ini. Mbak Tuti yang penting masalahnya. Kirain Mbak Michelle lagi ngoprek-ngoprek apa? Nih, Bu, nungguin Mas Mbak. Oke, udah lanjut aja berarti ya. Karena data kita 1,5 jam nih. Berarti ini baru 1 jam, kurang 15 menit lagi. Oke. Nah, terus di bawahnya ini ada ini lebih ke gajinya. Jadi kalau di Odoo itu bisa dipilih gajinya ini fix atau per jam. Tapi dua ini aja ya, antara fix atau per jam aja. Fix. Nah, terus schedule pay-nya ini mau apa? Bulanan atau mingguan atau apa? Jadi bisa pilih misalnya bulanan, lalu gajinya berapa per bulannya. Ini contoh aja, misalnya buat ini aja. 15 misalnya. Terus BPJS JKK-nya ini bisa diisi berapa persen? Saya 0,2 kayak gini. Ini saya kurang tahu sih sebenarnya berapa persen ya, bisa diisi aja. Tetap harus isi juga ya percentage BPJS-nya. BPJS JKK-nya aja sih ya. Berarti nggak ngaruh. Coba ke bawah Mbak Michelle, sorry. Nggak ada ini. Di situ. Dia isi ini aja, JKK-nya aja. JKK doang. Si JKK aja. Ini enggak sih. Nah, kalau kita udah bikin kontraknya nih, misalnya kayak gini, jangan lupa ke running dulu. Jadi kalau kita baru bikin ini masih draft ya. Mungkin kita bisa bikin banyak, nanti lihat-lihat. Kalau udah oke, kita ganti ke running. Jadi kalau udah running, misalnya ada komponen lain, misalnya kayak transport allowance, ada meals allowance, atau misalnya ada allowance lain, itu di mana yang inputnya? Nah, itu nanti di payslip-nya. Jadi ini kan masih di kontraknya nih. Baru bikin kontraknya dulu. Kontraknya baru sampai sini aja.
Nah, jadi kontrak wage di sini adalah upah tetapnya atau basic salary aja? Basicnya aja berarti. Oke. Basicnya aja. Nanti kalau udah kita running dulu ya. Jadi kalau masih new anggapnya masih draft. Jadi belum bisa dibikinin gajinya. Kita ganti ke running dulu. Nah, kalau udah running, baru dia kan ada payslip gini ya. Nih. Baru kita bisa bikin. Atau sebenarnya kalau kita akses nanti dari payroll, kita mau bikin payslip, kita tinggal ke payslip di sini. To pay. Terus kita new aja. Pilih employee-nya siapa. Misalnya Pak Faisal tadi ya, udah ada. Kalau udah ada kontraknya ada nih kayak gini. Kayak gini. Nah, ini strukturnya biarin aja, periodenya kapan. Misalnya selama Februari. Nah, ini muncul attendance sama overtime-nya. Tapi di Odoo itu dia langsung jumlahinnya totalnya kayak gini. Jadi anggapnya tuh yang 15 tadi, fix-nya itu udah include semuanya. Mau di overtime, mau apa tuh 15. Kalau misalnya dia nggak entitled buat overtime. Kalau misalnya overtime-nya berbayar, tetap kayak gitu juga munculnya. Dia munculnya kayak gini. Paling kalau mau overtime-nya berbayar, itu kita ganti si payslip-nya jadi hourly, jadi nggak pakai fix. Jadi kita masukin sendiri, misalnya harusnya bulanannya berapa, ya udah kita bagi aja, berarti harusnya hourly-nya berapa. Dia bisa kayak gitu, karena pilihnya cuma salah satu ya, fix atau hourly. Nggak bisa gabungan, maksudnya fix tapi buat overtime-nya hourly. Gitu. Paling tetap fix, tapi kalau mau itu kita input sendiri di sini. Jadi ini nyambung sama yang tadi sebenarnya, yang buat kalau ada transport allowance kayak gitu. Nah, itu kita masukinnya di sini, other inputs. Ini kan inputs yang biasa nih untuk hari kerjanya. Kita masukin di sini. Ini insentif misalnya atau transport allowance ini udah ada gitu. Terus berapa transport allowance? Misalnya 100. Kayak gini. Terus kita save aja. Nah, ini kalau udah kita klik aja compute. Save-nya di mana? Sorry tadi. Kenapa? Nge-save-nya mana yang diklik? Sorry. Oh, klik ini harus ada ini, update dulu sih, bentar ya. Misalnya yang di sini. Ini awan ini nih. Oh, oke. Sebenarnya kalau nggak diklik tuh nggak apa-apa, karena Odoo auto save. Kayak dia tuh kayak Google Docs gitu lah, kan Google Docs juga kurang lebih ada auto save kan, cuman kita bisa save sendiri juga. Nah, ini kurang lebih mirip kayak gitulah. Jadi sebenarnya auto save, tapi kebiasaan aja sih biar aman, aku suka save terus. Tuh. Save di sini. Nanti kalau udah, ini di compute sheet dulu. Jadi nggak langsung confirm, nggak langsung ada journal entry-nya gitu ya di accounting. Compute dulu, kita lihat dulu udah bener atau belum. Misalnya kayak gini, kita compute sheet. Nah, kita compute, kita cek ke salary computation. Nah, di sini baru muncul ini. Tuh. Jadi tadi yang kita masukin 0,2 tuh yang ini aja sih, BPJS JKK ini. Kalau yang JKM ini sama yang kesehatan dia otomatis kayak gini. Nah, ini tadi kita masukin meal allowance, transport allowance kayak gini. Nah, jadi yang overtime tadi tuh nggak ngaruh ke ini ya, tetap masuk ke basic salary-nya segini. Kalau kita mau masukin, berarti kita masukin sendiri. Kalau itu tambahan ya, berupa tambahan. Nah, misalnya, pasti Bu Sheryl juga akan tanya sini, misalnya ada beberapa karyawan yang sudah tidak bisa diikutsertakan di program JP. Itu tadi kan otomatis ya ada JP ya. Nah, itu request ke Odoo berarti minta di take out. Atau pilihnya jadi worker ya, atau apa tadi pilihannya, employee, worker, dan Indonesia employee ya, supaya atau bisa adjust ke ini antara kalau JP itu beda. Jadi kalau yang standarnya sih kita kalau di other info tuh bisa kita pilih dia udah nggak masuk. Tapi kalau JP itu kan nggak ada di sini ya berarti. Maksudnya di luar. Paling ini ya strukturnya ini ya. Strukturnya ini kita duplikat aja misalnya yang ini. Tapi kita take out aja yang si JP misalnya. Bisa juga gitu. Di mana tadi strukturnya, sorry? Strukturnya bisa pilih di sini atau kita dari sini. Structure. Sorry, berarti strukturnya bukan rules. Nah, ini kan tadi ada employee, ada worker. Kayak gini. Pakai yang ini aja. Soalnya kalau kita pakainya ini, dia terlalu nggak ada yang lain. Iya. Nanti editnya lebih banyak. Pakai ini aja. Tapi ini kita duplikat aja misalnya. Duplikat,
tapi yang misalnya ini tanpa JP gitu. Nanti ini kan kita bisa hapus aja JP-nya gini. Oh, oke. Gitu. Atau ya ini nanti bisa dirapihin ya namanya gitu. Biar kopinya nggak ada. Tuh. Atau kalau di luar JP ya by defaultnya itu sih paling apa namanya, ini belum ada page. Kalau belum ada JP ya paling ini. Kalau bukan JP paling pakai ini, include JKK, JKM, include BPJS Kesehatan. Kayaknya defaultnya ini ya biasa. Ini kalau nggak mau udah nggak ikut serta, kita tinggal uncheck aja, kita save, kita compute lagi, terus kita balik ke sini, harusnya udah nggak ada. Gitu. Jadi sisa yang lain-lainnya aja. Jadi dia cuman ini aja, nggak ikut yang itu. Berarti centang yang itu aja, compute. Nah ini. Gitu. Tapi itu ya kalau overtime ya dia paling kita add align di sini kalau kita mau ada tambahan atau kita adjust gajinya memang jadi per jam. Gitu. Cuman kan kadang overtime beda ya, maksudnya nggak pro rate gitu juga, kadang hitungannya beda. Berarti kalau hitungannya beda, kita ada input di sini aja kita tambahin. Pilih aja berarti insentif gitu. Terus overtime misalnya di sini. Gini. Compute sheet nanti muncul di sini kayak gini. Itu berarti dalam artian setiap bulan pokoknya dapat overtime yang dibayarkan 200.000 gitu ya? Ini nggak tiap bulan sih ini, jadi kita langsung edit untuk payslip si bulan ini aja. Oh, oke. Ini aja. Nanti untuk payslip selanjutnya berarti ini nggak ada, ini kosong lagi. Gitu. Kecuali kita mau bikin ini default ya. Maksudnya tiap kita bikin payslip udah ada ini gitu. Nah ini udah kayak gini, salary computation. Nah dari sini kita tinggal create draft entry. Jadi kalau kayak gini dia belum kecatat di accounting ya, jadi masih di payroll aja. Masih di modul payrollnya aja. Kalau kita mau catat di accounting, berarti kita klik yang create draft entry. Create draft entry. Nah, oke, nanti dia muncul di sini nih ada journal entry-nya masih draft. Nah, baru kecatat di accounting kayak gini. Debit kreditnya. Outstanding payment-nya 13,9 ya, karena udah ngurang-ngurangin yang lain. Berarti ini kebaca di accounting-nya per nama ya? Nama kelihatan ya? Kelihatan di sini partnernya siapa. Langsung outstanding payment-nya segini. Nggak pakai cost center atau apa gitu ya? Bisa kita pakai cost center juga di sini, analitik kalau kita mau tambahin. Masuknya ke apa? Oh, ini kemarin kita baru bikinnya ini ya, project sama kategori. Biasa pakai cost center maksudnya? Cost center, jadi maksudnya nama si karyawan nggak kebaca, jadi udah langsung tahu bulky kayak BPJS Kesehatan, Departemen HR misalnya 2 juta gitu, kemudian basic salary HR Departemen in total misalnya 30 juta gitu. Oh, kalau di sini kebaca partner sih, tapi partnernya juga kebaca sebenarnya cuma di outstanding payment-nya aja, di yang udah net salary-nya. Di sininya kan nggak kebaca gitu. Paling kita bisa tambahin di sini masuknya kemana. Ini kemarin belum kita bikin ya. Bisa tambahin aja satu lagi misalnya departemen atau apa, biar kebaca. Jadi kita tempelin, oh ini masuknya apa. Atau daripada di situ satu-satu, kita bisa langsung di sini sih tadi. Di kontraknya ya kalau nggak salah. Kontraknya bisa langsung dimasukin, ini nanti masuknya kemana, Faisal ini. Cost center apa. Misalnya ini bikin, ini belum ada sih, adanya branch office ini. Ini mau saya ganti tapi takutnya ini nih. Kemarin saya ini udah dibikin ya. Iya, dicabut.
Paling bisa sih ditempelin di kontraknya gitu. Branch office, terus analytic account-nya apa? FSD misalnya atau apa. Jadi nanti supaya di payslip-nya ini dia nggak langsung kebentuk sih, karena ini udah ada ya. Kita cancel dulu aja. Cancel. Dari sini kita bikin payslip new. Contohnya gini. Coba kalau kita lihat. Nah ini jadi udah langsung nempel. Cost center-nya apa? Cost center di sini tuh namanya analytic distribution ya. Jadi di kontraknya langsung ditempelin masuknya ke mana. Tapi langsung buat semuanya nih. Cuman kalau by default kebaca namanya, tapi di net salary-nya aja. Outstanding payment-nya. Gitu. Nah, nanti kalau udah, ini kan masih outstanding payment. Nanti berarti kita rekon lagi kan, kita masukin bank, kita rekon sama outstanding payment-nya. Gitu. Kita rekon, atau kalau kita nggak mau rekon ya kita ganti yang outstanding payment langsung ke bank ya, biar nggak rekon. Ini dengan asumsi tax ditanggung company ya, Mbak Michelle? Kalau misalnya tax ditanggung employee, di mana kita edit atau adjust-nya? Tax ditanggung employee. Atau ini tuh so aku ada 2 deh. Ini tax yang ini ya, PPh 21 ya maksudnya. Soalnya kan tadi ceritanya Mas Pak Isal kan di input 15 ya, itu kan jadi 15.555. Ada tambahan-tambahan ini. Apakah itu ceritanya udah apa namanya? Berarti maksudnya harusnya PPh-nya ini tuh di debit di sini. Betul, di debit. Oh, apa itu kita ganti dari sini ya sebentar. Jadi sebenarnya payroll itu ada satu step lagi. Sebenarnya sebelum kita bikin tuh kita tempelin dulu akun-akunnya di sini nih. Configuration rule yang regular pay ini. Nah ini sebenarnya kita kan tempelin di sini nih. Kita buka basic salary itu masuknya ke akun apa? Contohnya tadi BPS JKK masuknya ke sini nih accrued payable. Nah kalau yang si PPh 21 itu tadi kita langsung, tapi ini sebenarnya udah masukinnya debit sih di sini. Ya ke kredit ya. Itu udah rumus di sininya sih. Total mean threshold to reduce. Coba aku cek harusnya. PPh 21 harusnya di debit benar. Apakah 555 tadi adalah subsidi BPJS yang company support? Coba. 75. Oh iya, itu BPJS itu. 480, 75, 555. Oh, itu BPJS ternyata. BPJS berarti ini udah benar harusnya. Kredit, Oke. Kan awalnya taxable-nya 15.555. Health insurance. Kok ini kiri health insurance tapi kanannya JHTJP. Oh, tuh. Ini akunnya jadi satu ya antara BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan.
Ini tadi aku setupnya jadi satu, tapi ini sebenarnya akunnya kita bisa input sendiri sih di sini. Oke. Di masing-masing ini ya. DKK, JKM, nah ini accountingnya apa. Tadi aku samain semua nih, account payable. Soalnya default ordernya cuma ada akunnya ini doang. Tapi kalau kita pisahin, dipisahin aja. Nah ini kalau misalnya udah sesuai, kita bisa post. Nah ini baru kalau kita post baru langsung udah kecatat di apa namanya accounting report. Nanti next rekon. Nextnya berarti tinggal kita rekon, kita ke accounting. Misalnya kita ke bank di sini. Ini mungkin lebih ke nah ini bisa kita rekon atau kalau kita mau langsung berarti langsung juga bisa berarti akunnya diganti outstanding payment-nya. Tapi kalau rekon ke bank accounting ke accounting ke bank di sini ini nyambung sama accounting juga ya. New nah kita masukin aja berarti bayarnya kapan. Misalnya 28 nanti. Kita bisa kalau accounting tanggalnya bisa bebas sih mau backdate mau dimajuin juga nggak apa-apa. Terus misalnya Faisal berkurang berapa? Tadi kan 13.390 ya. 13.390 727. Nah, minus karena kita uang keluar, payment. Saya ini salary Februari 2025. Kayak gini, kita pilih aja. Nah, ini langsung ada matching ya. Kalau kita masukin namanya sama jumlahnya sesuai, biasa dia langsung matching gini. Sama outstanding payment yang salary tadi. Terus kita validate. Nah, udah. Berarti sekarang udah kecatat juga di banknya. Udah berkurang. Gitu. Ini ada tombol pay, cuman pay-nya di sini masih bug ya. Jadi kita paling bikin post journal entry terus kita rekon di bank. Oh, belum connect ya itu kalau klik pay. Iya, pay-nya belum bisa sih. Tapi bukan karena ini kan karena employee bank account is untrusted. Tapi kalaupun udah kita set, emang masih belum bisa. Nah, nanti kalau kita udah selesai, biasanya dia muncul salary slip gini. Slip siapa, nomor ID, wage, attendance, overtime, tapi tetap sama. Nah, ini bisa kita share ke employee-nya. Bisa tuh ada pilihannya. Atau otomatis dia langsung kirim juga sih. Kayak gini. Ke email karyawannya. Kalau misalnya kita udah confirm gitu ya. Oke. Send message tadi kalau kita klik itu delivery-nya berbentuk email gitu ya ke karyawan. Send message ini ya maksudnya? Iya, kalau ini ke karyawan by email. Apakah emailnya bisa email pribadi karyawan? Bisa. Bisa ya. Oke. Pokoknya dia nggak bacanya email yang ada di sini sih, yang ada di employee ini. Jadi kalau mau kita ganti aja emailnya di sini. Iya, kan misalnya ada work email, ada private email juga sebenarnya. Itu hanya tersedianya itu ya, option untuk diisinya work email aja ya. Kalau yang defaultnya sih dia kebacanya dari work email. Tapi kalau kita mau kirim, misalnya ini kan otomatis kekirimnya ke work email nih. Kita tapi mau kirim lagi payslip-nya ke yang email pribadi. Nah itu sebentar aku buka dari sini. Nah, send mail ini. Nah, tapi ini otomatis juga ngebacanya paling ganti dari email template. Email template paling nanti aku buatin 2 kalau mau. Jadi template yang ini tuh ngebacanya dari work email. Template satu lagi email pribadi. Soalnya dia langsung kayak gini bentuknya. Ngambilnya langsung dari yang worknya ini. Jadi bikin satu lagi misalnya bacanya itu nggak dari work tapi bacanya dari
yang private ini nih, misalnya. Di mana tadi, sorry, bikinnya, sorry. Di kayak gini, di search aja email template. Apa perlu bantuan? Di search aja payslip misalnya, karena kan ini berhubungan dengan payslip. Ini kopi. Jangan. Nah, ini kan udah ada default Odoo ya. Kita butuh. Nah, default Odoo itu kalau kita lihat di email configuration, dia tuh otomatis kirimnya ke ini nih, work contact-nya. Oke. Nah, jadi udah default-nya tuh pakai work contact. Cuman kalau misalnya kita mau bisa kirim ke email pribadi, paling ya ini duplikat. Jadi nanti aku buatin satu lagi, terus ininya aku ganti supaya bacanya nggak dari yang work, tapi bacanya dari si yang private. Paling gitu. Supaya jadi nanti hasilnya tuh di sini biar ada dua. Jadi bisa send yang mail yang work email, satu lagi send mail untuk yang private. Yang ya private email. Gitu paling. Nah, ini nanti kan bisa pilih. Jadi kira-kira mau ada buat yang itu ya, private ya? Iya, karena ada beberapa karyawan yang prefer dikirim ke email pribadinya sih, dan ada beberapa karyawan yang maksudnya jarang akses email kantor, jadi mereka lebih merasa nyaman kalau dikirim ke email pribadi gitu. Oh, oke. Dari Oke, itu aku catat, nanti aku buatin. Oke, payslip kurang lebih sampai situ sih. Jadi kalau ada tambahan-tambahan kayak meal allowance, transport allowance, itu lewat other inputs di sini. Gitu. Tuh, nah ini kalau udah done. Ada yang mau ditanya sampai sini? Masih bingung sih sebenarnya, payroll belum familiar banget, palingan nanti kan Bu Shirley juga itu lagi ya, palingan minta periksa lagi, nyimak lagi aja palingan. Mesti coba-coba sih payroll. Pokoknya kalau payroll tuh pertama di setup dulu. Emang agak banyak sih setup ini ya sebenarnya. Setup dulu ininya cowoknya buat masing-masing ini. Maksudnya kayak BPJS JKK masuknya ke cowok mana, JKM kemana, kesehatan kemana. Kalau kemarin kan sudah di-share di itu ya Mbak ya, Google Drive ya? Besok berarti nungguin Bu Shirley dulu? Atau gimana tuh? Maksudnya itu yang di-share itu maksudnya mau saya importin ke sini? Atau gimana? Coba dibaca dulu aja deh. Karena itu dari Ibu. Itu berarti ada di tunggu sambil saya cek sekarang. Itu Mas Faisal udah yang ini ya, yang mana sih? Oh ini. Yang ini ya maksudnya. Iya. Nah itu jadi kalau kita mau masukin ke Odoo itu kan ada import template-nya tuh. Import template cowoknya sendiri. Waktu itu udah sempat saya share belum sih import template-nya? Belum ya? Belum. Nah, jadi ada import template sendiri dan ada beberapa kalau kita buka di Odoo nih, misalnya di accounting, configuration, COA. Nah, sebenarnya di Odoo tuh udah ada COA-COA default-nya ini. Ada beberapa COA yang memang nggak bisa di-delete. Kalau nggak salah ada 19 COA yang nggak bisa di-delete. Jadi paling ada beberapa yang kita replace gitu sama yang ada di sini. Jadi nggak semuanya baru gitu. Oke, nanti aku share. Kurang lebih template-nya kayak gini nih. Chart of account. Yang mana yang belum? Oh, ini aku udah share. Oh, ini ada di yang drive yang mana ya? Nah, ini.
Nah ini, jadi cash ini nggak bisa delete. Nah ini paling diganti aja namanya sama kodenya sesuai sama yang ada di sini. Nah baru sisanya yang nggak ada di sini itu taruh di bawahnya. Nah tipenya tuh juga ngikutin yang ada di Odoo kayak gini. Jadi mungkin ada tipenya yang, nah ini kan cash and bank, other. Nah ini disamain sama kata-kata yang ada di sini. Nah ini maksudnya mau saya yang rapihin biar di sini atau gimana? Tapi mungkin saya kurang tahu nih yang kayak ini tuh mau di replace atau mau dibuat baru aja. Kayak misalnya di sini kan ada cash, di sini kan ada cash juga nih, ada cash on hand. Mungkin cash on hand ini mau nge-replace ini aja ya, cash on hand diganti aja namanya. Ya. Oke. Biar ibunda aja kayaknya itu Mas Faisal. Ini udah ada di Google Drive, pas salah masukin. Oh, masih di situ. Nah itu, atau nanti Mas Faisal boleh rapihin ke template yang ada di ini, ada di Google Drive, udah saya share. Aku cuman nggak perlu ngeganti ini kan, yang external ID doang kan? Iya, ini aja nggak usah diganti. Jadi paling ganti ininya. Tapi ini cuma 19, udah cuma 19. Nanti sisanya kan ya banyak nih. Jadi mungkin yang sama kayak cash. Ini kan tinggal ganti di sini. Nah, sisanya itu taruh aja di bagian bawah. Oke. Yang penting itu nama, kode, tipe, sama allow reconciliation. Allow reconciliation sebenarnya basically ini buat bisa direkor atau enggak sih. Intinya kalau tipenya receivable sama payable itu biasa true, sisanya false aja. Oke. Gitu. Tinggal dipindahin aja ke sini, nanti habis itu kalau impor nanti bisa impor sendiri atau nanti mau saya yang impor juga boleh. Siap. Nanti coba saya pindahin dulu, nanti tolong di double cross check lah ya. Gitu. Siap. Besok minggu depan nggak ada yang sore ya? Minggu depan nggak ada, karena meetingnya tuh udah reguler gitu loh. Jadi teman-teman udah stoknya Mbak itu udah habis. Iya, yang sore udah terbooking. Ya udah, sementara itu dulu Mbak untuk hari ini. Mungkin Mbak Tuti mau ini. Ada yang Mbak yang mau ditambahin Mbak? Mbak bisa? Mau bahas appraisal atau enggak? Atau sampai payroll? Boleh sih kalau masih bisa nggak? Nggak tahu, masih bisa nggak? Masih bisa sih, jelas masih bisa. Tapi kayaknya besok aja kali. Pas kalian ada ibu, kita 1,5 jam aja ini. Bebas sih saya. Ini 1,5 jam dulu Mbak. Karena pasien repot. Hari ini nggak tahu nih, banyak yang WA bikin emosi. Emosi. Ya, gitu. Jadi hari ini sampai payroll aja. Tapi payroll sama apa? Employee attendance, time of payroll. Tadi kan berarti yang PR-nya itu yang belum. Nanti mau saya cekin ya, ada dev task buat yang kalau connect sama fingerprint itu kira-kira kalau ada tambahan berapa. Betul. Sama tadi bisa nggak di develop untuk itu tadi limit radius absensi ya. Betul, 2. Yang employee yang job position itu sales. Iya. Terus untuk time off tadi mau import template untuk time of allocation-nya, karena tadi kalau yang lain kan kayak employee ada import template-nya bisa download. Kalau time of allocation tadi nggak ada import template-nya tuh kalau kita cek. Jadi nanti saya share import template-nya untuk alokasi. Jadi masing-masing employee itu dapat jatah cuti berapa gitu. Sama terakhir nanti saya set email template payslip supaya bisa kirimnya ke email pribadi. Jadi kalau defaultnya kan kirimnya ke work email. Itu berarti next meetingnya kita bahas apa nih? Accounting ya, sama mungkin sama nyambung sama payroll ya. Ya betul. Nanti payroll nanti kita bahas sedikit lagi sambil accounting full. Oke, berarti next meeting
Karena harus ketok pintu dulu nih masalahnya yang apa namanya yang ke accounting. Nanti dimarahin lagi ditegur lagi, bukan dimarahin, ditegur lagi. Iya, paling nanti Mas Faisal lalapin dulu aja biar nanti pas training accounting udah ada cowoknya kan. Kemungkinan sih mbaknya kesini lagi deh. Oh, ke situ lagi. Kayaknya sih. Tapi paling nanti tak input dulu. lagi. Nggak apa-apa. Oke. Oke sih kalau gitu. Berarti tapi jadwal nextnya nanti ya? Belum Nanti dulu nungguin ketok pintu dulu. Saya ketok pintu dulu. Misi Bu gitu ya. Oke. Berarti saya catat ya jadwalnya. Tanya Ibu dulu. Di kemungkinan onsite lagi ya. Onsite di kantor FSD. Oke. Ini nanti paling bagian terakhir nanti saya potong ini tadi rekamannya. Oke. 10 menit apa? Karena kalau pas dibuka ibunya repot nanti. Oke. Ya, cukup sementara itu dulu Mbak dari saya. Mbak Tuti ada yang mau ditambahin Mbak Tuti? Mbak. Oke, kalau gitu dari saya juga cukup. Nanti next meetingnya dibahas, kita koordinasi lagi buat jadwalnya ya, bahas accounting sama payroll, sama yang PR-PR-nya tadi. Oke, thank you kalau gitu Mas Faisal. Oke, thank you Mbak Michelle. Thank you, sampai ketemu lagi. Oke, bye, see you, thank you. Izin live Mbak. Ya.